Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farisa dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah isu-isu perbankan dan LKS. Materi pertama yaitu pengertian perbankan, bank, fungsi bank, dan jenis bank. Agent of development, kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, di mana asal mula Bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkan, yaitu simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Kiriman uang merupakan jasa pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Baik, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu lembaga keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sistem keuangan dapat menentukan tingkat bunga kredit dan berapa besar jumlah kredit yang akan tersedia untuk membiayai berbagai jenis produksi, barang, dan jasa dalam aktivitas perekonomian. Apabila tingkat bunga kredit menjadi lebih tinggi dan dana yang tersedia terbatas, maka total pengeluaran untuk barang dan jasa akan mengalami penurunan. Hal ini akan berakibat penurunan aktivitas produksi dan pada sektor produksi akan mengurangi aktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi karyawannya dan akhirnya menimbulkan banyak pengangguran. Sebaliknya, bila bunga kredit rendah, jumlah dana di bank mencukupi, total pengeluaran dan perekonomian akan meningkat. Produsen meningkatkan kapasitas produksinya, terjadilah penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi dapat terakselerasi dengan baik. Pengertian lembaga keuangan. Keadaan sebelum Perang Dunia Kedua, Deutsche Bank NV didirikan tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. De Allgemeine Volkskredit Bank didirikan tahun 1934 di Batavia. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang dengan nama Somin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia. Di samping ketiga bank di atas, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina.
Bank Biomi di Jakarta. Bank-bank nasional ini didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia yang dipelopori oleh Dr. Sutomo, Dr. Samsi, insinyur bank-bank memiliki Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya Nederland, Handelsmaatschap Vis, terkenal dengan nama Factory karena semula bergerak di bidang perdagangan. Bank ini didirikan tahun 1824. Bank-bank memiliki Jepang, di antaranya The Bank of Taiwan, The Yokohama Special Bank, dan The Mitsubishi Bank. Batavia Bank berkantor pusat di Medan dan NV. Bank Krueniging Oitiong Ham berkantor di Semarang. Keadaan perbankan setelah Perang Dunia pada akhirnya terbentuk dua wilayah, yakni daerah Republik yang dikuasai oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan sebagai berikut. Perkembangan perbankan di daerah Republik pada masa itu ada dua bank pemerintah, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Dalam kerjanya dengan Bank Surakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1946 sampai 1947, BNI telah membantu dibentuknya Bank Trading Corporation di Jawa. Tujuan didirikannya BTC adalah untuk memberikan dasar pada perkembangan suatu bank dagang dalam melaksanakan kredit perdagangan. Di samping kedua bank milik pemerintah di atas, terdapat pula bank-bank swasta nasional yang telah membantu pemerintah dalam penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia. Bank Indonesia didirikan tahun 1946 di Palembang. Perbankan di daerah federal, Bank Perniagaan Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1948. Bank Timur NP, Bank Gemari, dan kemudian melakukan merger dengan Bank Sentral Asia. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda didirikan pada tanggal 18 Februari 1950, yang kemudian merger dengan Bank Pasifik. Fungsi dan peran lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan ini dibagi menjadi dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan pelunasan kredit. Bank sebagai institusi keuangan menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan yang memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua itu dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana, seperti bank meningkatkan arus dan untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Baik, kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu akad bank syariah. Akad bank syariah. Pengertian akad-akad dalam bahasa Arab al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang diberikan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Perbedaan antara wa'ad dengan akad dan akad-akad dalam bank syariah. Dalam wa'ad, terms and conditionnya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akan mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakatan, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and conditionnya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Akad tabarru. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari 3 materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.